Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rukia SE, penyuluh KB Kecamatan Mingasatengai, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ada dua golongan, terdiri dari dua golongan, yaitu satu, metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek. Metode kontrasepsi jangka panjang adalah IUD, implan, MOP, dan MOW. Sedangkan metode kontrasepsi jangka pendek adalah suntik, pil, dan kondom. Baik, saya akan menjelaskan metode kontrasepsi jangka panjang. Pertama, implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari elastik dan berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam. Terdapat dua jenis implan, yaitu terdiri dari satu batang dan dua batang. Masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Cara kerja implan adalah mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit untuk masuk. 2. Menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Keuntungan menggunakan susuk adalah 1. Tidak menekan produksi ASI, praktis dan efektif. Kedua, masa pakai jangka panjang selama 3 tahun. Ketiga, kesuburan cepat kembali setelah pencabutan. Keempat, dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Kelima, efektivitasnya 99-99,8%. Kerugian atau efek samping: 1. Harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan terlatih. Kedua, dapat mengubah pola haid. Yang kedua adalah IUD. IUD adalah obat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak. Bahkan ada yang disisipi dengan hormon golongan progesteron. IUD bertembaga dapat dipakai selama 10 tahun. Cara kerja IUD: 1. Mencegah pembuahan sel telur oleh sperma dan mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. Keuntungan menggunakan IUD adalah 1. Praktis, efektif, dan ekonomis. Kesuburan dapat segera kembali jika IUD dibuka atau ditanggalkan. Tidak mengganggu pemberian ASI. Kerugian dan efek samping IUD: dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan rahim pemakai. Kedua, pendarahan lebih banyak dan lebih lama pada saat menstruasi. Kadang-kadang dapat disertai kram dan nyeri selama menstruasi yang biasanya akan hilang selama 3 bulan. Dapat mengalami bercak pendarahan setelah 1-2 hari memakai pemasangan. Yang ketiga adalah tubektomi. Tubektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran benih telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Cara kerja tubektomi: perjalanan sel telur terhambat karena saluran sel telur tertutup. Keuntungan menggunakan tubektomi: 1. Permanen dan efektif. Kedua, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Ketiga, tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat adalah vasektomi. Pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah sakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria. Cara kerja vasektomi: saluran benih tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa. Keuntungan menggunakan vasektomi: 1. Permanen dan efektif. 2. Tidak ada efek samping jangka panjang.
dan tidak mengganggu hubungan seksual. Ketiga, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Kerugian vasektomi harus ada tindakan pembedahan minor. Tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak. Sedangkan metode kontrasepsi jangka pendek yaitu suntik. Suntik adalah obat KB yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron. Dan yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi air susu ibu atau ASI. Cara kerja KB suntik: 1. Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Kedua, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk ke dalam rongga rahim. Ketiga, menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Keuntungan menggunakan KB suntik adalah: 1. Praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Kedua, tidak membatasi umur. Ketiga, obat KB suntik yang 3 bulan sekali atau progesteron saja tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Jangan menggunakan jika 1. Wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. Kedua, ibu hamil atau diduga hamil. Ketiga, pendarahan vagina tanpa sebab. Keempat, penderita jantung, stroke, leber, darah tinggi, dan kencing manis. Kelima, sedang menyusui kurang dari 6 minggu. Keenam, penderita kanker atau payudara. Selanjutnya, pil KB. Pil KB adalah obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Pil KB ada 2 macam. 1. Pil KB yang hanya mengandung hormon golongan progesteron. Kedua, pil kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan progesteron. Cara kerja pil KB: 1. Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Kedua, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk. Ketiga, menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Keuntungan menggunakan pil KB adalah: 1. Penggunaan mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid, dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim, dan kanker payudara. Kesuburan dapat segera kembali, tidak mempengaruhi ASI bagi yang menggunakan pil KB tunggal. Efektivitasnya 98,5% sampai lebih dari 99%. Yang ketujuh adalah kondom. Kondom adalah sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Cara kerjanya adalah mencegah pertemuan spermatozoa atau sel mani dengan opung atau sel telur pada waktu bersenggama, penghalang kontak langsung dengan cara terinfeksi. Keuntungannya yaitu: 1. Murah, mudah didapat, tidak perlu resep dokter. Kedua, mudah dipakai sendiri. Ketiga, dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Keempat, efektivitas 88-98%. Cara penggunaan: dengan cara menyerumkannya pada saat kelamin laki-laki yang sudah tegang atau keras dari ujung syakar atau penis sampai ke pangkalnya pada saat akan bersenggama. Sesudah selesai bersenggama, agar segera dikeluarkan dari liang senggama sebelum sakar penis menjadi luas. Hal-hal yang perlu diingat: pakai kondom baru setiap bersenggama. Kedua, pastikan Anda punya persediaan kondom yang cukup. Ketiga, jika kondom robek, pertimbangan kontrasepsi darurat sesegera mungkin. Keempat, jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak.
5. Simpan kondom di tempat terlindung dari sinar matahari langsung. Keempat, buang kondom bekas di tempat sampah tertutup. Keenam, jauhi dari jangkauan anak-anak. Demikianlah penjelasan jenis-jenis alat kontrasepsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi.